Tahun 2019 kami kira pilih calon presiden, ternyata kami pilih calon menteri. Ya, betul. Pak Prabowo sekarang sudah menjadi menteri dari Pak Jokowi. Tentu ini tidak mudah bagi Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo sanggup melewati ini semua. Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat dibesarkan oleh Pak Prabowo. Dulu Pak Jokowi tidak dikenal di kancah nasional Indonesia, tetapi tangannya diambil oleh Pak Prabowo, digandeng-gandeng oleh Pak Prabowo, naik ke panggung lalu diperkenalkan oleh Pak Prabowo. Hasilnya Pak Prabowo pun kalah di Pilpres oleh Pak Jokowi. Dan sekarang takdir Pak Prabowo harus menjadi anak buah dari Pak Jokowi. Kalau sahabat kecewa, apa yang membuat Anda kecewa? Apakah Pak Prabowo masuk menteri untuk mencari kekayaan atau mencari popularitas? Tentu dua hal ini saya berani bantah dengan fakta yang ada. Popularitas, siapa yang tidak kenal Pak Prabowo di Republik ini? Semua orang sudah kenal Prabowo Subianto. Secara kekayaan, berapa triliun kekayaan Pak Prabowo? Anaknya cuma satu. Jadi rasa-rasanya untuk mencari popularitas lalu mencari kekayaan, lalu Pak Prabowo jadi menteri, itu salah. Kenapa Pak Prabowo jadi menteri? Itulah jiwa nasionalisme Pak Prabowo yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Makanya secara pribadi saya mengatakan tidak ada pilihan selain Pak Prabowo. Kita butuh sosok yang tegas, butuh sosok yang ikhlas, dan harus punya kepemimpinan yang memang orangnya sudah kaya. Kalau orangnya belum kaya, waspada. Pak Prabowo sudah cukup kaya, popularitasnya sudah cukup. Tidak akan ada lagi calon presiden di tahun 2024 seperti sosok Pak Prabowo. Maka itulah menjadi pilihan hati saya, bahwa saya jatuhkan pilihan saya untuk Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah buat diri saya, saman saya, dan anak cucu saya. Insya Allah Indonesia butuh sosok yang tegas, butuh sosok seperti Prabowo Subianto, bukan sosok yang mencela-mencela. Sekian dan terima kasih. Itu pendapat saya. Lalu bagaimana pendapat teman-teman?